Hei, ini bukan jenius besar di kampus kita. Dia masih memiliki wajah, kagum. Keluarga Han terkenal kali ini. Ada banyak pertengkaran di antara kerumunan, dan setiap kalimat seperti pisau di hati bocah itu. Sambil memegang erat-erat, bibir Wang-Wang yang menggigit sudah melihat sedikit darah merah, yang sangat menyilaukan di bawah sinar matahari yang terbenam. Mengambil langkah berat, dia berjalan keluar kampus dengan tatapan tidak mau dan keras kepala. Suara mendesis di belakangnya masih jelas, seolah-olah itu berdering di telinganya. Hei, ada apa, jenius hebat kita? Jangan mengucapkan salam ketika kamu bertemu. Pada saat ini, di depan, beberapa sosok berada di depannya. Lin Kun, apa yang kamu inginkan? Memandang anak laki-laki di depannya, Wang Chen bertanya. Lin Kun, tuan muda keluarga, Lin kota King Feng, sering berjongkok di posisi keluarga Lin di kota King Feng. Ia biasanya tidak menemukan kesulitan. Oh, tidak. Lihat saja seperti apa kejeniusan perguruan tinggi kita. Haha. Semua orang bisa melihat dengan baik. Ini adalah kejeniusan hebat dari perguruan tinggi kita. Tidak ada kemajuan dalam pemurnian urutan ketiga dari 3 tahun. Menunjuk ke Wang Chen, Lin Kun berkata dengan keras kepada orang-orang di sekitarnya, wajah bermain penuh. Tiba-tiba, mata orang-orang ini berbinar, ingin tahu menonton Wang Chen, seolah-olah hal yang langka. Dengan dingin memandang orang-orang yang melihat diri mereka sendiri dengan sarkasme, mata Wang Chen seperti pisau, memutuskan dengan tegas. Dia terbiasa dengan pandangan seperti itu. Dia terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Pandangan orang lain, dia tidak peduli. Berapa banyak ejekan dan ejekan dalam 2 tahun terakhir. Saya tidak dapat mengingat diri saya sendiri. Dari saat dihakimi bahwa tidak mungkin untuk menyingkat Yuan nyata, itu akan mengikuti bayangan. Jika Anda ingin menyerah, Anda menyerah 2 tahun yang lalu. Karena Anda telah bertahan di masa sekarang, Anda tidak memiliki alasan untuk dikalahkan oleh mata dan kata-kata orang lain. Dia hanya percaya bahwa dia tidak akan begitu diam dan suatu hari dia akan menyingkirkan judul bahan limbah ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang dan terus bergerak maju. Hei, mendesak, mari kita lihat dengan baik teman-temanku. Tapi aku ingin melihatmu untuk waktu yang lama. Haha. Ayo, perkenalkan. Bagaimana berkultivasi? 2 tahun di tempat, kamu berbakat. Menarik Wang Chen yang ingin memeras. Lin Kun berkata, sambil tertawa besar. Ayo keluar. Ada suara serak dalam suara itu, dan tangan kelompok hutan dibuka, dan Wang Chen berteriak dingin. Sambil memegang kepalan tangan, urat-urat biru tangan menggembung, dan paku-paku itu jatuh ke dalam daging mereka, dan sedikit darah merah perlahan mengalir ke bawah. Wajahnya sedikit tak tertanding. Bagaimana? Tidak yakin. Ada pendapat yang bisa diungkapkan. Wang Chen memulai, Lin Kun juga memiliki jejak kemarahan. Wajahnya langsung dingin, tangan mengangkat kepala Wang Chen, samar-samar bertanya. Adegan itu membeku dalam sekejap dan suasananya membosankan. Situasi di sini juga menarik perhatian para siswa yang bolak-balik di kampus. Orang-orang di sekitarnya telah mengumpulkan sekitar 100 orang. Kerumunan berbicara tentang suara, menonton Wang Chen dikelilingi oleh tengah, dan segera mengenali identitasnya. Lalu saya melihat orang-orang di sekitarnya, Lin Kun. Tiba-tiba, berbisik-berbisik, melihat mata Wang Chen menjadi agak kasihan. Belum lagi Wang Chen, yaitu banyak dari orang-orang ini telah diintimidasi oleh Lin Kun. Sekarang, hanya Wang Chen peringkat 3 dari Badan Pemurnian. Belum lagi fakta bahwa untuk hegemoni kelompok, orang-orang ini hanya berani-berani marah. Kata-kata, keluarga Lin, keluarga besar kota Qingfeng ini, tidak dapat menyinggung perasaan mereka. Melihat Wang Chen hanya bisa menghela nafas diam-diam, tahu bahwa hari ini dia tidak beruntung. Ayo lepaskan. Dia menghancurkan tangan kelompok hutan, suara rendah Wang Chen. Mendongak, berjongkok di hutan, karena orang ini semakin dan semakin berlebihan. Wang Chen membuat persiapan, bahkan jika itu terluka serius seperti terakhir kali. Harga diri lebih penting daripada apapun. Jika Anda kehilangan harga diri Anda, ia tidak memiliki apa-apa. Hari ini, ia hanya memiliki harga diri dan hati yang teguh. Ya, sangat bagus. Lemak tebal benar. Berani menjilat tanganku. Tangan dibuka oleh Wang Chen, dan Lin Kun sangat marah dan tertawa.
Dia dibuka di depan begitu banyak orang, dan dia merasa wajahnya hilang. Melihat Wang Chen dengan ekspresi kesedihan, memegang tinjunya dan menjangkau, dia siap untuk berayun ke depan. Melihat tinju yang dengan cepat mendekatinya, Wang Chen memancarkan noda samar di matanya dan mengangkat tangannya untuk mempersiapkan serangan balik. Suasana mencapai titik kondensasi dalam sekejap. Semua orang membelalakkan mata mereka. Beberapa tidak percaya memandang melawan Lin Kun. Dia bahkan Lin harus Kun, melawan apa yang dan kamu bahkan lakukan? berani bertarung. Ketika semua orang tegang, ada minuman ringan di luar kerumunan. Suaranya sangat ringan, tetapi penuh perasaan lincah. Segera setelah melihat kerumunan mengambil inisiatif untuk memisahkan sebuah bagian, sekelompok 3 orang datang ke lingkaran. Seorang wanita dan 2 pria, wanita berkepala tinggi. Wajahnya indah, mengenakan gaun putih bersih, langsing, seolah-olah teratai salju, umumnya suci, dan tidak dapat diganggu-gugat, memberikan perasaan dingin. Bahkan jika berdiri di depan Anda, tetapi sepertinya itu jauh. Ryan, bagaimana bisa kamu? Tidak ada. Ini bukan anak laki-laki yang menyentuh Wang Shen. Hubungi dia dengan perasaannya. Melihat kedatangannya, mata Lin Kun memancarkan secercah cahaya, wajahnya muncul 3. Perubahan 160 derajat, dengan sedikit senyum tersanjung, mengatakan, tidak bisa menyembunyikan ekspresi cinta. Orang-orang yang akan datang adalah 2 anggota langsung keluarga Han, Han Yushi dan Han. Kamu baik-baik saja? Datang ke wajah Wang Chen dan sedikit mengernyit. Han Yushi bertanya dengan lemah. Tidak apa-apa, mengangguk sedikit. Wang Chen berkata dengan lemah, menatap Han Yushi, matanya agak rumit. Penampilannya yang membantu dirinya sendiri. Tapi justru karena ini, tetapi itu adalah kebencian dari orang yang merekrut Lin Kun. Dari waktu ke waktu untuk menemukan masalahnya sendiri. Ayo pergi. Melihat Wang Chen baik-baik saja. Gadis itu menghela nafas lega dan berkata dengan lembut, apakah ini berjalan? Melihat Han Yushi pergi, Lin Kun bertanya dengan cemas, menatap matanya dengan sedikit keengganan dan keserakahan. Saya mengabaikan kelompok hutan dan memiliki rasa jijik yang dalam di mata saya. Han Yuki langsung berjalan keluar. Melihat sosok yang cantik itu, aku mengabaikan diriku dan pergi dari sini. Mata Lin Kun memancarkan pandangan licik. Hei, sia-sia, kali ini kamu beruntung. Hujan akan membantumu. Lain kali tidak ada keberuntungan seperti itu. Berjalan melewati kelompok hutan, Wang Chen mendengar suara dingin. Untuk peringatan Lin Kun, Wang Chen berteriak dengan dingin, selalu menemani. Hei, nak, sangat bagus, kamu menunggu. Melihat Wang Chen berani mati dengan dirinya sendiri, Lin Kun sangat marah. Dari kerumunan, Wang Chen mengambil napas panjang. Aku berutang budi padamu. Aku akan kembali. Ketika suara itu jatuh, dia harus berbalik dan pergi. Dia tidak suka jenis sedekah yang orang lain lihat ketika mereka melihat diri mereka sendiri. Hei, hanya kamu? Modal apa yang kamu miliki? Aku pikir tidak apa-apa. Kamu tidak ingin terus membuat masalah. Benar, jangan lupa bahwa kamu tidak tinggal di keluarga Hanku. Kamu sudah mati tanpa adopsi keluarga Koreaku. Jadi, aku tidak ingin melihatmu melemparkan wajah Han keluar dan jangan bergoyang-goyang di sekitar Panji Han. Untuk kata-kata Wang Chen, Han Yu berkata dengan sedikit jijik. Ketika saya mendengar kata-kata ini, wajah Wang Chen dingin. Sebelum itu, masih ada momen bersyukur yang menghilang sejenak. Dia menatap wanita itu dan menatap pria lain. Mereka tidak berbicara, jelas setuju dengan kata-kata orang itu. Meyakinkan, aku belum pernah melakukan ini sebelumnya, tidak sekarang, bahkan di masa depan. Lama menarik napas dan menahan amarah di hatinya, Wang Chen berkata dengan dingin. Suara itu jatuh, berbalik dan mengambil langkah cepat, pergi jauh. Siapa jika bukan keluargaku Han, dia masih bisa hidup sekarang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berkata, Yu, kamu baru saja menyelamatkannya, apa yang harus dilakukan? Biarkan Lin Kun guys bersih-bersih. Lihat Wang Chen seperti ini. Ketika dia pergi, pria itu mengeluh sedikit tidak puas dengan wanita di sekitarnya. Oh, lupakan saja Han Yu. Bagaimana kamu masih bisa dibandingkan dengan pemborosan seperti itu?
Wang Jia telah membantu saya lebih dari beberapa kali sebelumnya, tetapi sekarang keluarga Wang hancur, dan menerima mereka adalah kembali kepada mereka. Berdiri di sisi lain gadis itu bocah itu, yang berusia sekitar 17 atau 8 tahun, mengatakan kali ini dengan sedikit senyum. Wang Jia, sudah berakhir. Ayo. Mendengarkan kata-kata dua orang, gadis itu menghela nafas dan sedikit mendesah. Mendengarkan argumen yang datang dari belakang, tinju Wang Chen sekali lagi mengangkat tinjunya dengan erat. Jika suatu hari aku menembus belenggu, penghinaan hari ini akan dihargai 100 kali. Langit malam tak berujung di musim panas dan bulan perak seperti piring penuh bintang. Apakah masih tidak apa-apa? Di halaman belakang gunung, memandangi langit malam yang dalam, saya merasakan bahwa kekuatan sebenarnya dari tubuh yang telah terkondensasi dalam tubuh menghilang dengan terhentinya kultivasi. Wang Chen menghela nafas kehilangan. Saya mengeluarkan batu giok keluarga di tangan saya, dan ada sedikit kesedihan dan keengganan di mata saya. Saya memegangnya erat-erat di tangan saya dan menyentuh luka-luka itu. Darah kembali mengalir di batu giok itu. Aku benar-benar kehilangan keluargaku? Ya, dia adalah keluarga raja, Raja-Raja Tianfeng, beberapa tahun yang lalu. Keluarga itu masih tak terbatas, tidak ada yang tahu. Tapi malam itu, malam yang membuatnya tak terlupakan, keluarga hancur semalaman, bibi mengambil sendiri, dan saudara itu lolos dari malapetaka, di bawah penutup suku, dan hanya mereka yang lolos. Setelah hari itu, keluarga Raja Tua tidak ada lagi. Setelah itu, mereka datang ke keluarga Han yang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wang. Setelah memikirkan kekuatan yang kuat, mereka menghidupkan kembali keluarga Wang. Sekarang, jauh, apakah mereka masih bisa memenuhi keinginan ini sendiri? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengeluarkan dua air mata di matanya. Menatap ke kejauhan, hatiku sunyi sepi, tapi aku tidak menyadari bahwa ketika air mata jatuh di batu giok kuno di tanganku, batu giok itu memancarkan cahaya hijau, dan itu melayang menjauh. Tidak bisa menyingkat yuan asli, sungguh hasil yang menggelikan. Dia dapat menanggungnya jika dia lelah lagi. Dia percaya bahwa jika dia membayar, dia akan diberi imbalan. Karena itu, dia telah bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Bahkan jika itu bermata dingin, itu diejek dan diejek. Tetapi kenyataan yang sekarang ada di depannya adalah mengalahkan harapannya, dan kepercayaan itu tampaknya telah runtuh pada saat ini. Dalam 2 tahun terakhir, berapa banyak mata putih telah bertahan, berapa banyak pengganggu telah dikirim kepada mereka, dan keluhan di hatiku telah menyebar sejenak membuatnya merasa agak suram. Dewa pencuri, kenapa kau melakukan ini? Benar-benar ingin keluargaku tidak pernah membalikan hari. Memikirkan hal ini, Wang Chen menunjuk ke langit malam yang luas seperti binatang buas yang terluka berjongkok. Hidupku bukan untukku, raja tidak akan jatuh, dan suatu hari keluargaku akan sekali lagi berdiri di puncak kerajaan Tianfeng dan mereproduksi kemuliaan asli. Pencuri, tunggu dan lihat. Lanjutkan Wang Chen meraung di langit malam yang dalam. Matanya dipenuhi dengan mata yang keras kepala dan tegas. Tidak ada situasi putus asa di dunia, hanya orang-orang yang putus asa. Inilah yang ditinggalkan saudaranya ketika dia meninggalkan keluarga Korea untuk pergi berolahraga. Berkali-kali meratapi kalimat ini, akhirnya matanya berangsur-angsur cerah dan memandang ke kejauhan, mengepalkan tinjunya. Jika kau selamat, harapan tidak akan mati. Akhir chapter Samu, Supreme Martial God.